Waktu berlalu, dan masalah datang tanpa peringatan. Awalnya hanya satu cabang restoranku, yang pendapatannya menurun. Aku menganggapnya biasa setiap usaha, pasti mengalami pasang surut. Namun penurunan itu merembet cepat, seperti retakan kecil pada kaca yang tiba-tiba menjalar ke segala arah. Biaya bahan baku melonjak. Beberapa investor menarik diri. Kompetitor baru bermunculan dengan konsep yang lebih segar. Dalam hitungan bulan, grafik keuanganku yang dulu stabil, kini menukik tajam. Aku mulai jarang tidur nyenyak. Malam-malamku diisi angka, laporan, dan kemungkinan terburuk yang tak berhenti berputar di kepala. Aku harus nutup 2 cabang dulu, kataku pada Siska suatu malam, mencoba terdengar tenang. Ia menatapku sekilas dari balik layar ponselnya. Ya sudah, nanti juga kebuka lagi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kekhawatiran, hanya jawaban ringan yang terasa. Tidak peduli. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku menjual beberapa aset, mengajukan pinjaman, bahkan menunda rencana-rencana yang dulu terasa begitu mudah diwujudkan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku merasa takut. Namun yang lebih menakutkan adalah pulang ke rumah dan merasakan bahwa aku menghadapi semua ini sendirian. Siska semakin sering pergi. Katanya untuk melepas penat. Gym, brunch panjang, pesta ulang tahun teman, perjalanan singkat keluar kota hidupnya tetap berputar di orbit yang sama. Seolah badai dalam hidupku tak pernah ada. Suatu malam aku berkata, lebih lelah daripada marah. Aku lagi butuh kamu, ada di rumah Siska. Ucapku. Siska menghela napas. Aku justru stres kalau di rumah dan lihat kamu murung terus. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuatku terdiam lama. Dulu, saat aku pulang dengan wajah letih, Ranita banyak bertanya. Ia hanya duduk di sampingku, menyodorkan teh hangat, dan membiarkan diam bekerja sebagai pelukan. Kini rumah terasa seperti hotel indah, tapi tak memiliki kehangatan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengakui sesuatu yang selama ini tak kuanggap. Aku merindukan Rani, bukan hanya dirinya, tapi ketenangan yang ia bawa. Waktu terus berjalan, namun usahaku tak kunjung pulih. Hutang mulai menumpuk. Telepon dari bank menjadi hal yang paling enggan kuangkat. Lalu suatu sore, seorang teman lama menemuiku. Wahanja ragu, seolah membawa kabar yang tak ingin ia sampaikan. Ron, gue gak tahu harus bilang apa, katanya pelan. Ada apa? Bilang aja, jawabku. Gue beberapa kali lihat Siska sama pria lain. Aku tertawa kecil. Refleks, sebuah penolakan yang muncul begitu saja. Lo salah lihat kali. Temanku tidak membantah. Ia hanya mengeluarkan ponsel dan menunjukkannya padaku. Foto itu seperti pisau yang menggores hatiku. Siska duduk berhadapan dengan seorang pria di sebuah kafe. Di foto lain, mereka berjalan berdampingan, terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Dadaku seketika terasa kosong. Hampa seperti sesuatu di dalam diriku baru saja hancur, tanpa suara. Malam itu, aku pun pulang lebih cepat. Aku menunggu. Jam berganti jam, hingga pintu akhirnya terbuka. Siska masuk dengan wajah santai, seolah tak ada apapun yang berbeda. Kamu dari mana? Tanjaku. Ketemu teman. Aku menatapnya lama. Teman atau pria lain? Tanjaku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, kulihat ekspresinya berubah. Dan di detik itulah, aku sadar, badai yang sebenarnya baru saja tiba.